Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kepemimpinan itu akan baik untuk akhiratnya atau tidak? Apakah dia akan mampu nanti menjalankan kepemimpinannya atau tidak? Di samping itu juga biasanya ketika orang meminta dan mengajukan diri, itu ada udang di balik batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil mulk, yu'til mulka man yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha', yarfa'u man yasha' wa yadh'u man yasha', biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita banyak sekali nikmat yang pasti tidak akan sanggup kita hitung jumlah apalagi nilainya. Di antaranya Allah masih beri kita umur sehingga kita masih hidup sampai pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah beri kita sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan kegiatan kita baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Allah beri kita kefahaman akan keutamaan salat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu, keutamaan salat fardu bagi laki-laki kita kerjakan secara berjamaah, dan keutamaan berjamaah bagi laki-laki di masjid berbanding tempat lain, karena ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan laki-laki hadir berjamaah ke masjid. Di antaranya adalah hadis Sahih Bukhari, ada 7 golongan yang tidak akan mengalami nanti huru-hara mahsyar karena diberi perlindungan Allah. Satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, selalu mencari masjid ketika waktu-waktu salat fardu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih juga, siapa yang wudu di rumahnya dengan sempurna lalu dia melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka setiap langkahnya itu menjadi keampunan bagi dosanya dan diangkat derajatnya. Di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala memuji para laki-laki yang tidak disibukkan oleh apapun aktivitasnya, ketika datang waktu salat fardu kemudian dia tinggalkan kegiatan sejenak menuju ke masjid untuk dapat berjamaah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar.
Abdullah ibn Umar mengatakan ayat ini berkenaan dengan para sahabat Nabi yang berjualan di pasar Madinah. Ketika mendengar azan, mereka tutup toko-toko mereka untuk bergegas menuju ke masjid untuk berjamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya awali pada subuh ini dengan sebuah syair Aceh yang saya karang sendiri. Nanggro Aceh seramo Mekah, nanggro mutuah ase melimpah, tapi le rakyat yang mentang udip susah, pat masalah wahai saudara. Di rakyat handi tim susah payah kerja karena dianggap dro keturunan raja. Di penguasa dengan pengusaha sibuk minta laba hana takut kedasya. Menyalaganyo cara tu mikir han ati tak bangun nanggro, gaduh mudawa tabi-tabi kedro. Nasihat lo tuan perle perbaikan mandum gedanyo. Bek gaduh putalah ponyo putalah poje han habis-habis mudawa. Jino kadi tamang musim pemilu kada, jir ke tempat dawa tabi saudara. Lam agama kagak pegah, pilih pemimpin yang gelih, yang bersih, yang hana jupa, yang mampu bak bangun nanggro. Bek musyokoloh hana moho taho. Bek ta pilih yang juk sogok, nyanju ke pokok tamang neraka, menangkun sabda yang mulia. Ulun tuan sekedar peringat mengajut tempat tamamat wahai saudara. No dile lon tuan musyai dudo lon pikir lon tambung rumah. Lon tuan hana carang bak musyai han ati menyetemapa. Menyadana rencana pesta bekna cita-cita lon ke semapa. Para jamaah rahimakumullah, kita sambung sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada safari subuh di Masjid Oman Al-Ma'mur dan juga pada khutbah Jumaat yang lalu di masjid ini. Saya review sedikit secara ringkas untuk kemudian kita sambung. Bahwa di dalam konsep Islam, jabatan kepemimpinan publik di level manapun, kalau dalam struktur pemerintahan kita dari kadus, kecil dan seterusnya, adalah tidak pantas bagi seseorang untuk meminta atau mengajukan diri untuk itu. Karena kalau kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, karena orang tersebut tidak tahu apakah kepemimpinan itu akan baik untuk akhiratnya atau tidak. Apakah dia akan mampu nanti menjalankan kepemimpinannya atau tidak. Di samping itu juga biasanya ketika orang meminta dan mengajukan diri, itu ada udang di balik batu, bahwa yang dia targetkan adalah materi-materi duniawi yang ada di jabatan tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya yang sudah kita baca beberapa hadis, untuk kemudian tidaklah jabatan kepemimpinan itu meminta, tapi sebaliknya diminta oleh masyarakat untuk kemudian memimpin mereka karena dianggap mumpuni. Bagi orang-orang yang meminta dan mengajukan diri, maka kalau dia mendapatkannya
dengan cara tidak benar, menjalankannya juga tidak benar, ini nanti di akhirat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kenapa mengajukan diri dan meminta? Tapi kalau dia tidak meminta tapi diminta oleh masyarakat, dalam dia menjalankan amanah kepemimpinan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebutkan bahawa apakah harga mati dalam Islam? Tidak boleh jabatan kepemimpinan itu meminta dan mengajukan diri, bukan. Dia bukan harga mati. Ada saat dan ada kalanya boleh meminta dan mengajukan diri. Para ulama berdalil dengan surat Yusuf ayat 55, ketika Nabi Yusuf mengajukan diri kepada Raja Mesir untuk diangkat menjadi menteri bulog. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Tolong saya ini diangkat menjadi menteri bulog karena saya pandai menjaga amanah dan saya punya ilmu dalam mengelola logistik. Berdasarkan ayat ini para ulama berkesimpulan boleh mengajukan diri, boleh meminta dengan syarat yang pertama bahwa tujuan orang itu mengajukan diri dan meminta betul-betul ingin berbuat untuk kemaslahatan umat. Tapi ini dari dalam hatinya, bukan di narasi yang ditulis. Kalau kita baca narasi yang ditulis luar biasa, di dalam hatinya betul enggak bahwa dia mengajukan diri untuk berbuat demi kemaslahatan umat? Nabi Yusuf mengajukan diri karena beliau ingin berbuat agar pengelolaan logistik itu memberi manfaat kepada umat. Ketika panen raya, bagaimana harga tidak anjlok yang bisa merugikan petani? Bagaimana ketika kemarau panjang, stoknya cukup, harga tidak melambung tinggi yang merugikan orang banyak? Beliau punya kemampuan dalam mengelola ini dan ingin menawarkan diri untuk mengelola ini agar ada kemaslahatan yang wujud untuk umat. Yang kedua, kata para ulama adalah bahwa orang tersebut adalah orang yang paling mumpuni dari seluruh orang lain yang ada. Maka di zaman Nabi Yusuf dulu, Nabi Yusuflah yang paling mumpuni dalam mengelola logistik tadi berbanding orang yang lain yang ada. Maka ketika itulah beliau mengajukan diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita sebut, bila menggunakan dua barometer ini, maka kemudian pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengajukan diri ini betul niatnya untuk berbuat untuk kemaslahatan daripada umat, bukan fasilitas-fasilitas materi duniawi yang kemudian menjadi motivasi? Yang kedua, apakah memang orang ini yang paling mumpuni berbanding orang-orang yang lain? Para jamaah rahimakumullah, saya pernah sampaikan, sekarang ini kan sering sekali para politisi itu mengeluh besarnya kos politik yang harus dikeluarkan. Untuk pileg misalnya DPRA perlu uang sekian miliar, besar sekali kosnya.
Untuk DPRK saja perlu sekian miliar juga, minimal ratusan juta. Kos politiknya mahal. Untuk gubernur, bupati, wali kota puluhan miliar, kosnya tinggi. Ini yang dikeluhkan oleh politisi. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang menciptakan kos tinggi ini adalah para politisi itu sendiri sesungguhnya. Kalau seandainya konsep yang ditawarkan oleh Islam bahwa jabatan kepemimpinan itu bukan meminta tapi diminta, maka untuk jabatan-jabatan yang kita sebut tadi itu tidak akan diperlukan kepada kos politik. Saya pernah sampaikan kepada ketua Partai Nasional, saya bilang, kalau ketua-ketua partai betul ingin untuk supaya Aceh ini maju, ingin supaya masyarakat sejahtera, maka ketua-ketua partai ini duduk bermusyawarah, lalu kemudian melihat orang Aceh, baik di Aceh maupun yang ada di luar, siapa yang paling mumpuni, punya integritas yang baik, punya kapasitas kepemimpinan leadership yang baik, punya kapasitas keilmuan dengan hal yang terkait yang baik berdasarkan rekam jejak, track record, dan ini ada orangnya. Maka kemudian tinggal diinventarisir, ini loh orang-orangnya. Mari kita lihat dari sekian kandidat, siapa yang teratas, paling mumpuni untuk memimpin Aceh. Maka ketua-ketua partai datang kepada orang ini meminta kesediaannya untuk memimpin Aceh. Maka kalau hal ini yang ditempuh, maka calonnya cuma satu orang, lalu dimusyawarahkan siapa yang mendampinginya, lalu disampaikan kepada masyarakat, kami sudah musyawarah. Ketua-ketua partai untuk kebaikan Aceh, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, kami pilihlah orang-orang dari tokoh-tokoh Aceh yang rekam jejaknya mumpuni. Kami datangi beliau, kami minta kesediaannya. Maka kalau begitu, apa yang terjadi jamaah mulia? Satu pasangan calonnya, tinggal lawan tong kosong, nggak perlu kampanye, nggak perlu biaya. Mana ada kos politik tinggi, nggak perlu kos politik. Sekarang yang membuat kos politik ini tinggi, kenapa? Ya kita ciptakan mandum mahut. Ketua partainya mahut, partai je mahut, menyekan rokat. Long maju ketua ciknya ke mahut, kalah kira biuh-biuh kan. Akhirnya terjadilah apa? Persaingan. Maka ketika terjadi persaingan dan tadi keinginan untuk mendapatkan itu karena yang dipantau dan target adalah materi-materi duniawi yang ada, maka apa kemudian? Jor-joran mengeluarkan biaya. Timbullah apa yang disebut dengan biaya politik tinggi. Kos politiknya tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya kita sampailah
kepada dua hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini oleh Syekh Muhammad Hassan dalam kitab beliau Ahdathun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan hancurnya alam semesta ini nanti kiamat kubra. Para ulama yang sudah pernah saya sampaikan juga dalam membagi tanda-tanda kiamat, artinya mendekati kiamat kubra, itu dibagi kepada 3 kelompok. Satu kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi tidak terulang lagi dia. Yang kedua tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia sifatnya adalah seperti ombak di lautan, timbul tenggelam. Baru yang ketiga adalah tanda-tanda yang belum terjadi dan nanti akan terjadi. Salah satu dari tanda-tanda yang sudah terjadi, kalau Syekh Muhammad Hasan dengan tegas mengatakan ini sudah terjadi dan menimpa di mana-mana, sudah kita jelaskan panjang lebar dalam pembahasan yang lalu, adalah fitnah zaman. Nah, salah satu juga dari tanda-tanda mendekatnya kiamat kubra dalam kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi, dia sifatnya muncul tenggelam dan ini akan terus terjadi silih berganti, adalah apa? Syekh Muhammad Hasan menyebutkannya dengan ziya'ul amanah, menyia-nyiakan amanah. Kita sudah sebutkan di kajian di Masjid Oman di Jumat di sini bahwa Rasulullah tidak memberi ketika Abu Dzar minta jabatan kepemimpinan, karena menurut Rasulullah Abu Dzar enggak mampu secara leadership kepemimpinan, dan Rasulullah mengingatkan Abu Dzar bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Innaha amanah. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam hadis, saya tidak bawa kitabnya karena tebal, berat bawanya, saya foto saja. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalam istilah ilmu hadis adalah merupakan ujung sanad. Awal sanad hadis ini adalah Al-Imam Al-Bukhari, dari Imam Bukhari ke syekhnya sampai kepada Abu Hurairah yang menyampaikan ini. Beliau yang dengar langsung di antara sahabat apa yang beliau sampaikan ini. Apa kata Abu Hurairah? Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun yuhaddithul qawma fi majlisihi hadithan jaa a'rabiyyun. Ketika Rasulullah sedang duduk menyampaikan kepada jamaah yang ada dalam halaqahnya hadis, maka datanglah seorang Arab Badui, a'rabiyyun. Arab Badui tinggal di pedalaman. Tentunya dia apa? Pendidikannya dia tidak ada, karena tidak ada orang yang ngajar sana. Informasi ya jauh dia karena tinggal di pedalaman. Maka biasanya orang di pedalaman ini terbelakang. Kemudian apa yang terjadi dengan Arab Badui ini? Faqala matas sa'ah. Dia baru datang, Nabi sedang menyampaikan hadis, langsung motong dia. Maklum tadi Arab Badui, enggak tahu sopan santun. Apa dia tanya? Matas sa'ah, kiamat kapan?
Yang seyogyanya kan duduk dulu, tunggu Nabi habis bicara, baru diberi kesempatan bertanya, baru tanya. Ini tidak sampai langsung, kapan kiamat? Ya tadi maklum Badui, Arab pedalaman. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Famadha Rasulullah SAW yuhaddits. Nabi lanjut melampaikan hadis, lanjut Nabi berbicara, tidak merespon pertanyaan si Badui ini, karena dia enggak beradab, main potong saja. Faqala ba'dul qaumi ma sami'a ma qala fakariha ma qala. Sebagian sahabat mengatakan Nabi ada dengar dia tanya, cuma Nabi tidak suka cara dia tanya itu, maka enggak direspon. Wa qala ba'dhum lam yasma'. Ada juga yang mengatakan Nabi enggak dengar. Jadi ada dua versi apa yang ditangkap oleh sahabat dari sikap Nabi. Yang pertama, sebagian sahabat mengatakan Nabi ada dengar tapi tidak mau jawab karena main potong, tanyanya serobot terus. Ada yang mengatakan Nabi ada dengar tetapi beliau tidak respon. Hatta idza qadha hadithahu qala. Setelah selesai Nabi bicara, Nabi baru tanya balik, aina as-sa'ilu 'anis sa'ah? Siapa yang tanya tadi tentang kiamat? Nabi habis bicara baru tanya balik, siapa yang tanya tadi tentang kiamat? Qala ha ana dha ya Rasulullah. Arab Badui itu mengatakan, saya Rasulullah yang tanya tadi tentang kapan kiamat. Qala, Nabi kemudian bersabda, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ata. Kalau amanah sudah disia-siakan, tunggulah kiamatnya. Faqala al-a'rabiyyu kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Ditanya lagi sama Arab Badui, bagaimana maksud menyia-nyiakan amanah Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada orang yang gak mumpuni, maka tunggulah kiamat. Dalam lafaz yang lain, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Maknanya sama. Kalau satu urusan diserahkan untuk mengurus bukan kepada yang mumpuni, maka tunggulah kemudian kiamat. Syekh Muhammad Hasan mengatakan, Nabi membuat di antara tanda mendekatnya terjadi kiamat kubra adalah menyia-nyiakan amanah. Salah satu bentuk menyia-nyiakan amanah adalah menyerahkan kepemimpinan bukan kepada orang yang mumpuni. Nah, maka ini ketika kemudian ya, sudah bermunculan calon, lalu diserahkan kepada masyarakat memilih, apakah masyarakat akan melihat kepada yang saya sebut tadi? Dalam agama giyu pilih pemimpin yang gelih, yang bersih, yang ana cupa, yang mufhum mak pimpin nanggro be ana moho tak ho musyaqala. Apa masyarakat melihat ini?
Ya kalau kita lihat yang terjadi praktek apa? Beda pilih yang juk sogok, yang je ke pokok damang neraka. Hana urutan masyarakat to yang juk peng. Akhirnya terserahlah kepemimpinan kepada orang-orang yang tidak berkompeten dengan cara-cara juga yang tidak benar. Karena tadi sudah ditawarkan oleh Islam cara secara Islami, kemudian ini yang ditinggalkan, ditempuh cara-cara bagaimana mau nafsunya. Bahkan kita lihat satu hadis berikutnya juga, ini lebih dahsyat lagi, terkait juga dengan hal yang sama. Di antara tanda-tanda mendekatnya kiamat kubra adalah hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat Al-Hakim dalam mustadraknya dengan sanad yang sahih. Wa sa'aqifu ma'a hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu Ahmad fi musnadihi wal Hakim fi mustadrakihi bi sanadin sahih min hadis Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Juga ini ujung sanadnya Abu Hurairah. Nabi bersabda, perhatikan baik-baik, Nabi 1400 tahun lebih yang lalu sudah memprediksi keadaan-keadaan di mana ini menjadi kenyataan kemudian dalam kehidupan. Padahal ini disampaikan 1400 tahun yang silam. Apa kata Nabi? Ini hadisnya sahih, sekalipun riwayatnya Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang zaman di mana dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Sayati 'alan nas, akan menimpa manusia sanawatun khadda'atun, tahun-tahun kebohongan. Maksudnya bagaimana? Yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu, yaitu di zaman itu orang yang pembohong itulah yang dipercayai, orang yang jujur itulah yang didustai. Maka kita sekarang kalau secara jujur kemudian maju, pilih. Jadi orang-orang sekarang mempercayainya pembohong. Yusaddaqu fihal kadhib. Di zaman itu yang dipercayai oleh masyarakat adalah orang yang bohong. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, tidak dipercayai orang yang jujur. Wa la yu'tamanna fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu, kepercayaan diberikan kepada orang yang pengkhianat, sementara orang yang jujur tidak dipercayai lagi. Artinya jabatan kepemimpinan adalah amanah. Amanah ini seyogyanya diberikan kepada orang yang amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi kata Rasul, ada zaman di mana amanah akan diserahkan ke pengkhianat dan tidak diserahkan lagi kepada orang-orang yang jujur, orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan di zaman itu yang akan berbicara artinya tentang kepentingan-kepentingan publik, kebijakan-kebijakan publik, ar-ruwaybidah. Sahabat bingung apa makna ar-ruwaybidah, sehingga ada yang bertanya, qila wa mar-ruwaybidah, Rasulullah, ruwaybidah itu apa? Qala
ar-rajulu tafihu wa fi lafdhin ar-rajulu safihu yatakallamu fi amril ammati. Ar-Ruwaibidah itu rupanya adalah ar-rajulu tafih, orang yang kere, orang yang bodoh, orang enggak punya ilmu. Dalam lafaz yang lain adalah orang yang bodoh, tapi dialah yang membicarakan tentang kebijakan-kebijakan publik. Jadi kalau pileg seperti kita yang terpilih yang ada modal, sehingga ada yang sampai mengatakan mungkin ya orang-orang yang sabu-sabu banyak modal, maka kemudian yang masuk ke DPR itu siapa? Orang-orang yang punya modal ini. Akhirnya yang akan membahas tentang konun, tentang kebijakan-kebijakan publik adalah orang-orang bodoh. Orang-orang baik enggak dipakai lagi di zaman seperti itu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, ini kenapa disampaikan Rasulullah SAW? Ya, salah satunya adalah ya untuk supaya kita mawas diri. Ketika keadaan seperti itu, seperti yang saya sebut yang sudah di kajian fitnah zaman, bagaimana kita juga enggak ikut-ikutan masuk ke dalam kelompok itu. Karena kebenaran ini mesti bertahan walau tinggal sendiri. Ini jamaah rahimakumullah lanjutan kajian kita. Ya, mudah-mudahan ya sudah dijelaskan Rasulullah. Ya, kenyataannya banyak sekali tanda-tanda mendekatnya terjadi kiamat kubra. Ya, tentunya adalah kita tetap ya harus menjadi orang yang konsisten dalam kebenaran seburuk apapun itu keadaan zaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال.